Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang distribusi pendapatan. Di sini saya selaku moderator yaitu Nur Anggita Rahmadani. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama tiga rekan saya, yaitu pertama Adini Nuzula Humaira, yang kedua Rina Andira Rosana Sution, yang ketiga Nyimas Fatihah Salsabila. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, baik melalui pajak maupun pungutan-pungutan lainnya. Baiklah, materi materi yang pertama yaitu pro dan kontra redistribusi pendapatan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nyimas Fatihah Salsabila. Kepada Nyimas, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pro dari redistribusi pendapatan. Yang pertama ada pemerataan kesejahteraan, yaitu redistribusi pendapatan dapat memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua ada jaminan sosial, yaitu merupakan bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, bukan pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada kontra redistribusi pendapatan. Ada dua juga, yaitu yang pertama efisiensi versus keadilan. Terdapat perdebatan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial terkait redistribusi pendapatan. Lalu yang kedua ada ketimpangan pendapatan, yaitu ketimpangan pendapatan terjadi karena distribusi dan penguasaan sumber daya alam yang tidak seimbang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nyimas. Itulah tadi pro dan kontra redistribusi pendapatan. Yaitu selanjutnya materi yang berikutnya yaitu kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rina Andira Rosa Nasution. Kepada Rina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ada masalah dalam mengukur distribusi pendapatan karena umumnya pengukuran itu didasarkan atas perhitungan pendapatan dalam waktu tertentu, kurang lebih 1 tahun, dan tidak melihat pendapatan selama hidup seseorang. Hal ini merupakan teori pendapatan yang berhubungan dengan siklus kehidupan seseorang. Teori siklus kehidupan atau yang disebut dengan the life cycle hypothesis mengatakan bahwa seseorang biasanya tinakat pendapatannya rendah oleh umur-umur muda, kemudian mengangkat pada umur menengah, dan kemudian menurun lagi pada umur yang relatif tua. Sehingga mungkin sekali ada kelompok orang yang tergolong miskin pada suatu periode tertentu, tetapi kemudian tergolong kaya pada waktu lain. Dalam dimengerti bahwa pengamatan kita terhadap distribusi pendapatan yang sebenarnya dapat keliru bila harga didasarkan pada pendapatan uang saja, sehingga kebijakan distribusi pendapatan juga tidak akan mencapai sasaran yang sebenarnya. Selanjutnya ada teknik redistribusi pendapatan. Ada beberapa teknik ataupun cara untuk pembagian kembali pendapatan, yang pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu berupa transfer tunai, transfer barang, dan pemberian kesempatan kerja. Yang pertama, transfer tunai. Adapun dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pajak pendapatan negatif, pembayaran transfer negatif income atau negative income tax disebut juga dengan pendapatan tahunan yang dijamin. Ini berupa suatu program transfer uang tunai kepada keluarga-keluarga yang berhak dengan jumlah transfer tergantung pada besarnya pendapatan dan besarnya keluarga. Yang kedua ada demogrant, suatu bentuk transfer tunai di mana semua anggota dari sekelompoknya demograf menerima transfer yang sama.
Selanjutnya ada subsidi upah. Bentuk lain dari transfer tunai ialah melalui intensif kerja dengan subsidi tingkat. Subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah neto yang diterima pekerja. Yang kedua ada transfer tunai dan transfer imatura. Guna mengadakan redistribusi pendapatan transfer dapat dilaksanakan baik secara tunai maupun in natura ataupun dalam bentuk barang. Bila transfer itu dalam bentuk tunai, maka uang tunai itu dapat dibelanjakan terhadap barang atau jasa yang dikehendakinya. Di lain pihak, memang pemerintah dapat langsung memberikan barang atau jasa kepada si penerima subsidi seperti penyediaan sekolah murah, beras, transportasi, perumahan, dan sebagainya. Yang ketiga ada program kesempatan kerja. Bagi mereka yang tidak dapat bekerja, bantuan dalam uang tunai dapat digunakan. Sedangkan bagi mereka yang dapat bekerja dan tetapi memperoleh pendapatan yang cukup, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dalam tingkat upah tertentu. Baiklah, terima kasih Rina. Materi selanjutnya yaitu pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja dan biaya sosial yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Adini Nuzula Humaira. Kepada Adini, saya Baiklah, pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja dan biaya sosial. Yang pertama, negative income tax. NIT adalah program redistribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut tergantung kepada besarnya pendapatan keluarga. A. Pengaruh NIT terhadap keinginan untuk bekerja. Mempengaruhi insentif kerja melalui dua cara, yakni income effect dan substitution effect. Bila dilihat dari sudut income effect, maka NIT tersebut akan mengurangi insentif kerja. Sebab dengan menerima transfer, pendapatan keluarga tersebut menjadi lebih baik, sehingga dapat dipergunakan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, termasuk waktu santai. Namun bila dilihat dari sudut substitution effect, maka NIT tersebut juga mengurangi kemauan bekerja, sebab dengan makin tingginya pendapatan, transfer yang diterima oleh suatu negara keluarga akan semakin rendah. Lalu yang kedua, pengaruh NIT terhadap welfare cost. NIT mengakibatkan penyimpangan pada tingkat upah di pasar dari upah neto, sehingga akan mengakibatkan adanya welfare cost. NIT mengakibatkan tingkat upah neto menjadi rendah, dan hal ini akan mempengaruhi jam kerja. Lalu yang kedua ada demogrant. Demogrant yang dibayari dengan pajak mempunyai pengaruh yang persis sama dengan NIT, baik terhadap keinginan untuk bekerja, welfare cost, maupun tax incidence. Lalu yang ketiga ada wage rate subsidies. Subsidi tingkat upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah pasar, subsidi ini semakin rendah. Namun tenaga kerja yang memperoleh upah tinggi juga tetap memperoleh WRS ini. Pengaruh WRS terhadap insentif kerja, substitution effect yang ditimbulkan oleh WRS justru akan menambah jam kerja, karena WRS meningkatkan upah. WRS ini akan meningkatkan upah sampai suatu tingkat di mana pekerja akan mengurangi jam kerjanya, bila kurva penawaran tenaga kerja berbentuk backward bending. Lalu pengaruh WRS terhadap welfare cost. Oleh karena para pembayar pajak dapat memberikan bantuan kepada mereka yang berpenghasilan rendah, dengan menyediakan uang yang cukup disertai dengan imbalan kerja, bukan menyediakan waktu senggang, maka welfare cost relatif kecil. Lalu yang keempat ada Public Employment Program atau PEP. Program kesempatan kerja adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cash atau in-kind transfer program. Pengaruh PEP terhadap insentif kerja, yaitu program ini memberikan dorongan yang kuat untuk mengurangi jam kerja. Apabila program tersebut dimanfaatkan oleh satu keluarga di mana seorang anggota tetapi bekerja yang lain tidak, sehingga jumlah penghasilan menjadi di bawah garis kemiskinan. Di samping itu, hanya sedikit dorongan bagi pekerja untuk melakukan kerja sebaik-baiknya, karena adanya jaminan kerja yang tetap. Lalu pengaruh PEP terhadap welfare cost. Dengan adanya program PEP, maka banyak tenaga kerja terdorong untuk bekerja di sektor publik,
berarti alokasi sumber produksi bisa kurang efisien. Penawaran tenaga kerja di sektor swasta berkurang berarti produksi barang privat terdorong untuk berkurang. Jadi hal-hal itu dapat mengakibatkan timbulnya welfare cost di masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andini. Dari materi yang tadi kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengatasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah negara tidak terlepas dari strategi pembangunan yang diterapkan. Strategi pembangunan tidak tepat sasaran dan hasilnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator mengucapkan lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.